Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini Pakmi yang populer yang viral di Bogor, Pak Mol, ya kan? Ini Pakmi yang viral di Bogor, yang menikah tapi tidak pernah malam pertama istrinya pergi. Tapi nyesel katanya istrinya. Nyesel, Pakminya bahagia. Yang naksirnya lebih banyak, jobnya jadi banyak. Apalagi di samping Kang Deddy. Oh iya. Kalau Mas ini langsung Nah, ini Bu Pras. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini Raja Bungur nih, Raja Bungur. Dapil kita. Raja Bungur. Ini DPR RI. Kalau saya berhenti. Kalau saya berhenti. Di sini duduk nih, udah makan belum? Makan dulu. Makan dulu. Wah, kamu udah potong rambut? Iya tadi. Kamu pilih masih gara-gara Ende mau kawin? Enggak. Biar lebih rapi aja Pak. Biar rapi. Iya, biar rapi. Kamu pacarnya di bawah nggak? Iya Pak. Orang mana yang jelasnya? Ambil sepatunya. Ciampea. Lain sekarang Bu, setelannya. Pertama ketemu saya kurus, Nanti orang Jawa banyak lagi. kering. Aduh, terus kurus kering pertama ketemu saya. Pakai A. Pakai sepatunya. Pakai itu nggak sepatunya? Bukan. 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 Dia ini nggak apa-apa. Ambil dulu sepatunya, ambil dulu. Jangan gemper, jangan gemper. Kamu ngadepin Bu Pras yang ngadepin mertua. Kamu apa coba lihat? Ya, Pak. Belinya di mana itu? Belinya di online Pak. Oh, ah? Online. Bayar pajak nggak? Enggak. Oh, enggak. KW Pak. Ini kenapa celananya? Enggak apa-apa Pak. Apa? Hah? Kependekan. Kependekan. Kamu harus keren kalau pengen dapetin gadis. Saya aja yang udah tua keren. Kang Deddy saya nanya nih, kenapa loyal banget sama merek itu? Nyaman aja. Oh nyaman. Kayaknya fanatik banget sih. Fanatik, Semua nyaman. merek kayak gitu. Topi, Nyaman, nyaman. Pertama nyaman, keduanya lewatnya cuma ke counter gitu, saya kan jarang belanja. Gitu. Ini Bu Pras. Ibu pernah ke sini nggak, ke desa dia? Sering. Desa Mekarsari. Mekarsari atau Desanya Mekarsari, Kecamatan Raja Bungur ya. Raja Bungur, ke desa Mekarsari. Mekarsari itu yang kesana, yang dekat hutan-hutan itu ya, sawit-sawit. Ya, sawit ya. Ya betul, lewat sawit Bu. Kan saya pernah 2 kali liwat di situ. Senang. Nah, dikira di Bogor tidak ada kebun sawit. Ada. Oh, ternyata di Banyak. Bogor ada kebun sawit. Ada Bungur terus mentok kanan ya. Ya kanan. Kawinnya kapan? Kawin nikah nih jebakan itu. Hah? Kawin belum pernah. Oh. Ini bujangan asli. Cium perempuan belum pernah. Oh ya? Itu perempuannya dipacarin 5 bulan, nggak pernah dicium, Wow. nggak pernah dipeluk, makanya kabur. Problemnya itu. Ya. Padahal dikasih kesempatan banyak gitu ya. Iya, makanya kabur perempuannya. Wow. Kan kerumahnya berpikir, ini laki saya normal apa enggak? Tapi dari kejadian ini sekarang kan jadi banyak nih yang mau. Mantri. Nah masalahnya jadi nggak mau nikah dong. Udah punya calon. Mau Pak. Udah ada yang serius? Ah, Insya Allah. udah. Orang mana, siapa namanya? Siapa namanya Amalia. Amelia. Orang Siapa? Ciampea. Ciampea situ. Ciampea itu kan dulu Ki Balap ya. Di balap ya. Iya, Ki Balap kan Ciampea kan? Iya. Lu William kan? Iya Pak, kita kan ngerti Pak. Kurang Sunda Pak, itu maunya tuh apa? Tapi kan dapet atau apa? Ki Balap budakna kan pernah jadi lurah, budak Ki Balap teh. Pernah jadi lurah. Penerusnya istrina jeung anak nu awewe. Berarti indikasi Fahmi udah terkenal nih. Hmm. Bisa nyalon kepala desa cepet menang dia. Oh bisa. Ah. Bisa. Kita waktu kepala desa Mekarsari kan. Mekarsari itu lihat tuh penampilan. Pertama pakai topi ketemu saya, kemudian meluk, nangis, badannya kurus 3 hari tidak makan, gitu. matanya sudah berkunang-kunang. Iya. Dia berkata, dialah satu-satunya wanita yang aku temukan. Ternyata setelah saya bawa keliling dia baru menyesal. Enggak, masalahnya gini.
Kang Deddy ini spesialis kalau orang yang sedang kesusahan, bluetoothnya langsung on. Ya kan ketemu pasti berubah itu, ya kan situasinya. Orang udah berubah tuh. Ada gimana nggak berubah? Berkah. Alhamdulillah berkah. Berkah. Berkah kan? Sama calon mertua. Sekarang ibu ini sudah ngajuin gugatan pembatalan nikah ke pengadilan agama. Sudah, tinggal nunggu sidangnya. Belum ada panggilan sidang. Oh, artinya sudah proses ijab kabul ya? Udah punya surat nikah. Nikah udah Itu ada. si cowoknya bisa jadi masalah itu. Enggak, dia ikhlasin. Oh, ikhlas. Banyak hikmahnya, soalnya lebih besar Iya. hikmahnya dibandingkan Iya, dia musibahnya. ikhlasin katanya. Kan wanitanya kan sudah diikhlasin. Iya. Ya kan? Ya kan pengeluaran kamu sudah kamu ikhlasin. Nah, kemudian kemarin sudah ngomong kan, uang yang kamu berikan 20 juta buat calon mertua pun kamu sudah ikhlas. Hidup ini ikhlas. Nah, orang ikhlas itu pasti banyak jalan. Siapa tahu nanti kan kita belum DCT nih. Oktober kan? jadi calon nanti. Tuh, kan selalu idenya ada. Ya kan? luar biasa. Kan belum DCT tuh. Iya, Ya kan betul. lumayan dapil situ nambah pendongkrak suara satu. Lewat- Fahmi. Lewat yang lain dah. Gagal nikah jadi anggota DPRD kan keren kan? Dapil 6. Iya. Dapil 6. Ini tinggal dikoneksikan aja sama ketua DPC-nya nih. Kamu mau nggak nyalon DPRD? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Insya Allah dulu Pak. Hah? Iya. Ya? Yang penting mah ada Ya? kemauan dulu. Iya, yang penting kan Tapi dimasukin nama, persyaratan diurus, ya kan? Oh, dapil situ. Kecamatan mana aja Bu dapil situ, Bu? Ranca Bungur, Parung, Kemang, Ciseeng. Gunung Sindur, Ciseeng. Tajur Halang, Ciseeng, Gunung Sindur masuk situ. Masuk. Tajur Halang. Tajur Pasir Halang. Halang. Tajur Halang, Tajur Halang. Ciseeng, Ciseeng masuk situ. Parung masuk. Hah? Iya, Pak. Parung masuk. Parung ya, Parung. Banyak kecamatan. Bogor itu sebenarnya dulunya itu pusat kerajaan Sunda. Oh, itu silsilah ininya ya. Ya kan Pakuan Pajajaran Pakuan, itu ya. kan di pusatnya di Bogor. Kan itu di Kebun Raya. Iya, iya. Oh, Kebun Raya itu pusat ininya ya. Nah, Udah ya. Kebun Raya pusatnya di situ. Terus kemudian yang Di Kebun sebagian, Raya itu ada pemakaman keramat. nah apa itu namanya? Apa namanya? ya ini Prabu itu Oh, yang disakralkan. Ya, Iya, kita nggak tahu apakah itu atau bukan kan. Terus yang kedua adalah Rancamaya yang istananya. Itu. Nah, sehingga di Bogor itu relatif dipandang sebagai sebuah wilayah yang sangat sakral. Karena sangat sakral, tidak boleh macam-macam di Bogor. Iya, bahkan ada cerita kalau misalnya mau pacaran di sekitar makam itu nggak akan jadi kan? Enggak. Jadi gini, di Lewat Bogor jembatan itu daerah itu. kalau memimpin nih, kebijakan-kebijakannya bertentangan dengan prinsip-prinsip alam, prinsip lingkungan, nggak pernah ada yang selesai. Oke. Coba deh, saya nggak usah sebutin deh. Banyak hal yang terjadi di Bogor. Iya, iya. Karena tapi kalau orang berhasil memimpin di Bogor dengan baik, dia akan terus menanjak. Oke. Sehingga dulu di zaman Pak Harto ya, orang yang ditempatin jadi danrem di Bogor, udah itu calon. Banyak itu. Banyak tuh alumni Bogor yang jadi orang-orang hebat. Iya. Ternyata itu ya. Itu. Indikatornya Bogor. ya. Bogor. Jadi Kapolres Bogor sudah Banyak, Pak. calon. Banyak. Orang tinggal di Bogor calon. Iya, iya. Pak Prabowo tinggalnya di Hambalang. Jadi asal berangkatnya dari Bogor. Dan Pak Jokowi sekarang banyak berkantor di Bogor juga. Iya itu. Kalimatnya asal berangkatnya dari Bogor. Dari Hambalang. Oke. Ya sudah dong, indikatornya ke sana. Iya, berangkatnya harus dari situ. Siap. Nggak boleh dari tempat lain. Gitu. Ini artis, Hmm. artis. Oh, udah jadi artis. Wah, di mana-mana sudah pengen foto sama Fahmi, ya Jadi kan? ada apa di Selebritis. sosial media Instagram itu udah banyak dong followernya. Banyak. Alhamdulillah. Kemarin dia hampir bunuh diri. Ya. Kan saya mau jodohin tuh sama si Ndek, ya kan yang ojol janda anak dua. Kan sekarang lagi musim. Sekarang tuh lagi musim, anak-anak bujangan termasuk staf saya tuh nikah sama janda. So, saya hampir tiap minggu nikahin bujangan sama janda. Tuh. Lagi musim. Tapi nggak tahu dulu dong. Aha. Kok musim atau ada motivasi lain? Enggak tahu, memang lagi musim tren. Oh. Janda terdepan. Oke. Jadi memang janda nikah sama bujangan, duda nikah sama perawan. Benar-benar. Kalimatnya bersayap ya. Gitu dong Bu, biarkanlah bujang-bujang ini dapat para janda dan kita duda-duda ini dapat gadis-gadis. Itu maunya. Iya, ya kan karena
Kalau saya kan nanti jadi orang tua harus bisa membimbing istri yang masih harus banyak belajar Oh, ini dan harus dibimbing. pasti lebih sabar kan? Iya. Karena usia lebih tua dong, pasti lebih sabar sama wanita, lebih pengertian, lebih lembut, ya kan? Lebih Iya. melindungi. Kalau dia harus belajar, ya kan? Belajar sama istri Cuman yang ya, pengalaman. contohnya udah punya anak gue. Kemarin hampir jadi, tapi Jadi. keburu dilabrak sama pacarnya, bujang juga, tukang bumbu, ya kan, keburu dilabrak, berkelahi nggak berani, ya udah, akur. Ceritanya kayak sinetron ya? Iya bu, hidup tuh kan kayak sinetron. Kayak sinetron, pemain sinetron asli. Gitu. Ibu juga kan suka main sinetron kalau di DPR. interupsi, kompromi, kan sinetron. Kamu tuh main sinetron. Aduh, kalau Pak Mul mah bukan pemain sinetron. Memang dia pemain perbankan asli. Analisis masalahnya selalu dari sisi sudut perbankan. Orangnya hitungan. Semuanya harus ada angka-angka. Ada angka-angkanya. Ahli angka. Semua gitu. Gitu. Tapi Pak Mul belum sukses ini menurut saya. Kenapa belum sukses? Ini kita ini Pak Mul, ini Pak Bu Fras, ini provinsi kan? Iya. Anggota DPRD provinsi. Ini di daerah Bogor, Bekasi, Kerawang itu membangun tanpa perhitungan. Misalnya kasih izin perumahan, tidak pernah dihitung yang di rumah itu berapa orang, mobilnya berapa biji, motornya berapa biji, jalannya nggak rubah. Iya. Sehingga, iya kan, sehingga mobil keluar dari perumahan, mobil keluar dari pabrik, mobil keluar dari gunung batu. Oh, Pak Lihat katanya. Stres. Tiap hari. Bayangin, dari Ciburasa ke sini 1,5 jam Baru saya. baru saya ke sini. Itu kan mobilnya gede-gede, nah ke depan itu harus dirubah itu. Pertama jalannya harus mulai diperlebar, yang keduanya harus mulai dihitung. Kalau ruas wilayah sekian kilometer persegi itu harus dihuni oleh berapa manusia, berapa motor, berapa mobil. Infrastruktur gitu ya? Iya, harus ada rasionya Pak. Setiap dana yang dialokasikan harus bermanfaat untuk sekian banyak. Iya, kan kalau karena sekarang ini kan orang izin, nggak pernah dihitung berapa jumlah orang, berapa jumlah kendaraan. Akhirnya stuck di mana-mana, depresi, stres bu. Grand design dibuat sekarang, yang ini belum selesai, udah nambah lagi sana. Iya. Benerin lagi, nambah lagi. Nggak pernah. bener, Nanti nggak harus pernah segera pas. itu harus dikunci, krek, nggak boleh dulu sementara diizinin Nggak pernah pas. pemukiman baru, gitu loh. Infrastrukturnya dulu benar. Jadi sekarang itu kan kecepatan pertumbuhan orang melebihi kecepatan pertumbuhan infrastruktur. Untung Pak Jokowi bikin solusi, tapi solusinya jalan tol. Nah, pemerintah kabupaten dengan provinsinya tidak bikin solusi yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau jalan tol kan orang yang bikin. Saya respon nih. Kebetulan saya di Komisi 5, ternyata Pak Presiden merespon, saya kebetulan masuk di panitia kerja revisi undang-undang jalan nih Pak. Di revisi undang-undang jalan itu akhirnya menjadi jalan tengah bahwa APBN sekarang bisa mengintervensi setiap jalan daerah yang masuk kategori status kabupaten dan provinsi, bahkan jalan desa yang dianggap vital. Nah, keluarlah instruksi Presiden yang untuk percepatan jalan daerah. Nah, saya kira kalau kepala daerahnya proaktif, improvisasi maksimal, itu bisa segera muncul. Tetapi juga itu harus diimbangi dengan Kemendagri melakukan evaluasi terhadap anggaran daerah. Terutama tata ruang juga tuh. Ya kan, satu tata ruangnya, dua pengajuan anggarannya, baca dulu anggarannya. Ini anggarannya dihabisin untuk rutin apa untuk pembangunan? Benar. Kan kebanyakan dihabisin Rutin. untuk rutin. Jangan sampai jalan provinsinya diintervensi pusat, jalan kabupaten diintervensi pusat, anggaran provinsi dan kabupaten digunakan Rutin. untuk kepentingan yang tidak tepat. Tapi mubazir juga Iya, ya.
beli mobil standar, rumah dinas, rumah jabatan, perjalanan dinas, ongkos kantor, seminar, simposium, sosialisasi, fasilitasi, bikin terasi. Tapi ujungnya nggak akan ada istri dinas kan, Kang? Hah? Mobil dinas dan rumah dinas. Mobil aja. dinas, rumah dinas, karena nanti 2024 presidennya tidak perlu dengan fasilitas istri dinas. Termasuk gubernurnya. Iya, saya udah bilang kan 2024 tuh presiden Duda, gubernur Duda. Jangan-jangan lagi tren. Sekarang tuh Tun, janda terdepan, Duda lebih depan. Kita rubah. Ini kan kalau Gerindra kan biasanya sikap sempurna tuh. Ya kan? Karena didikannya didikan semi militer. Datanglah saya kelompok seniman pinggir jalan. Hai, ganti deh jadi gini. Karena biar rileks. Kayak kamu kan jangan terlalu tegang. Kamu itu ketegangan nanti aja pas malam pengantin. Tapi kamu bisa tegang. Hah? Wah, dibilang Bisa tegang. Ya kan? Pernah dicoba nggak? banyak kurang. Iya kan? Pernah dicoba nggak? Jadi yang 20 tuh bener-bener kamu ikhlasin. Ikhlas nih, nggak takut rugi. Ya, nggak takut rugi. Benar. Nggak takut rugi. Hilang duit 20 juta. Ngumpulinnya berapa tahun dulu? 3 tahun gaji di pabrik. Di pabrik apa namanya? Sirop. Pabrik sirop. Dikumpul-kumpulin. Ya kan? Kumpullah uang 20 juta. Ditabungin dulu itu dulu uangnya. Tabung-tabungin terus. Di mana? Di celengan di Rumah. di rumah. Disimpannya di mana? Di celengan. Oh, nyimpennya di celengan buat nikah. Mau nikah? Kapan itu? Yang dari Ciampea? Nanti. Nah, Ngumpul-ngumpul dulu. iya. Ya, ngumpul lagi. Jadi ini Bu, jadi Iya. kan dia nabung nih, kerja di Iya. pabrik sirop di Depok, terus kerja di mana lagi? Terus di cleaning gedung. Cleaning service di gedung di Jakarta. Uangnya disimpannya di celengan di rumah karena ingin nikah sama istri pujaan. Sampailah angka 20 juta yang diserahin ke keluarga manten istri. Nah, tetapi ya Wak, nikahnya nggak jadi. Nah, kan harusnya, kemudian kan di perjanjiannya bahwa pihak pengantin perempuan harus mengembalikan uang 20 juta, kalau nggak dipidanakan. Belum balikin karena mungkin nggak ada duit. Pertama duitnya habis pakai hajatan, yang kedua kan rasa malu keluarganya juga tinggi. Pokoknya gini, tenang. Nah. Nanti dibantu sama saya. Wah, salaman dulu dong. Oh, 20 jutanya diganti. Tepuk tangan dong. Jadi deh kawin. Hikmah. Dengar Kang Denny kan? Kalau saya nunggu undangannya dulu aja. Siap. Nah, undangannya resmi datang nanti saya bantu. Siap. Takutnya nanti ketemu calon yang salah lagi saya ngeliat. Wah, Bu Pras langsung kondangan tuh. Luar biasa, harus jadi. Ini tuh Pak calon. Mulyadi dipakai. Alhamdulillah. Wih, keren. Nih, mudah-mudahan benar-benar jodoh nih, Pak. Nih, benar-benar jodoh ini, Pak. Udah namanya juga perjalanan hidup, ya. Ya, Enggak, kan? tanya dong, Bu Pras kenapa motivasi ngebantu kamu? Kenapa? Kenapa Bu Pras? Ya, kan Simpati ya? Iya, saya kok dengar cerita begini pengen nangis terus. Sian. Bayangkan ya, nabung berapa tahun tadi? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Disiplin itu ya berarti ya, luar biasa loh. Ya, artinya kita ini yang punya kedudukan jabatan harus ingat, rakyat kecil ini ngumpulin 20 juta tahu 3 tahun. Hilang 3 tahun. Karena kan sekarang Nagih sama istrinya saya bilang nggak bisa juga kamu. Kenapa? Sudah Karena keluarga perempuannya itu juga menanggung malu yang luar biasa. Sudah ngeluarin biaya untuk hajat. Kan kita, kan orang tuanya juga kasihan juga. Orang dia menderita kok. Gitu.
selesai. Selalu ada hikmahnya. Alhamdulillah. Yang penting yang udah-udah nggak perlu diingat. Ya. Gitu. Jadi sekarang Fahmi seluruh urusannya sudah selesai, ya kan? Nde sudah mau nikah katanya, ya kan? Karena baru tunangan. Fahmi sudah punya calon, tinggal nunggu pembatalan pernikahan di pengadilan, ya kan? Kita sekarang mau nonton acara Safari Cinta, biar kamu hidupnya dapat cinta. Bersama Ibu Prasetyo. Prasetyawati, itu keren. Prasetyo mah ketua bidang OKK. Bu Prasetyawati ya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Udah tahu, nggak usah disebutin, ada gambarnya. Garuda, matanya ke kanan, gitu kan. Apa Mulyadi juga. Insya Allah. Nah, ya, oke, kita jalan. Yuk, udah nungguin orang-orang. Foto-foto. Mau foto sama Pak Dedi katanya. Ya, di sana aja deh, biar luas. Ini sempit. Biar kamu biar muat. Mana anaknya? Mana sini. Sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Demi Allah. Udah ya. Terima kasih Ibu, sehat ya. Foto siap. سيدنا محمد علينا باقي صلاة دائمة في Bu, Don ya, kita buka acara. Sehat Ibu ya. Iya, Pak.